wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu di antara kalian mimpin doa. Ya, silakan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah, karena Allah lah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus kalau gitu. Kita minggu yang lalu, masih ingat materi minggu yang lalu? Iya, mengenal iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi materi kita minggu ini yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Jadi tujuan dari kita mempelajari materi ini, yang pertama, kita bisa menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, yaitu melalui Asmaul Husna. Tujuan yang kedua, menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mempelajari materi ini kita bisa menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga yaitu menceritakan sifat-sifat terpuji dari mempelajari kitab-kitab Allah. Jadi ini adalah tujuan-tujuan dari kita mempelajari nama-nama Allah dan kitab-kitab Allah. Kita masuk ke materi. Jadi di bagian pertama ini kita akan membahas tentang mengenal nama-nama Allah. Ada yang tahu bagaimana kita bisa mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Yaitu melalui Asmaul Husna. Jadi ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bagus. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat terpuji Allah. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi kita jika ingin mengenal sesuatu, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, ataupun makhluk hidup lainnya, agar kita bisa mengenalnya, kita perlu tahu nama-namanya. Kita perlu tahu namanya. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita harus tahu namanya. Jadi nama Tuhan dalam agama kita, agama Islam, yang sering kita sebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ini memiliki sifat atau nama-nama yang bagus, yang terpujinya. Salah satunya seperti Al-Mumit. Ada yang tahu arti dari nama Al-Mumit? Jadi Al-Mumit itu mengandung arti yang maha mematikan. Jadi Allah disebut juga yang maha mematikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian itu tidak dapat kita hindari. Kita tidak dapat menundanya sedikit pun, dan kita tidak dapat melambatnya sedikit pun. Oleh karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Contoh yang lain yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu atau yang maha hidup. Jadi Allah dikatakan Al-Hayyu karena mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya. Allah tidak pernah akan mati, Allah tidak pernah tidur, dan Allah selalu mengawasi dan melihat apa yang kita kerjakan. Dan yang maha memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghendakinya untuk hidup. Dan berapa banyak orang yang sehat, apabila Allah berkehendak, bisa saja dia mati kecelakaan, ataupun dalam tidurnya pun dia juga bisa akan mati. Karena itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita melihat kondisi seperti yang sering terjadi pada saat ini, seperti wabah virus yang kita ketahui ini, itu semua karena sudah kehendak Allah. Jadi tidak sulit bagi Allah untuk mematikan sekian banyak manusia di muka bumi ini. Dan tidak sulit bagi Allah untuk menyehatkan bahkan orang yang sudah sakit sekalipun. Jika Allah berkehendak untuk sehat, maka dia akan pulih seperti dia kala. Sekarang Al-Qayyum. Ada yang tahu Al-Qayyum itu apa artinya? Apa? Yang maha berdiri sendiri. Bagus, tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, betul. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Lanjut, poin yang selanjutnya yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti, ya, karena anak yang baik dan anak yang soleh itu pasti ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu Al-Mumit yang mengandung arti maha mematikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah jelaskan, sudah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, manusia, hewan, tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian, dan kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jadi kematian itu adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Dengan kematian kita akan memetik atau
kita akan menikmati apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jika kita mengerjakan amal-amalan soleh, maka kita akan bahagia. Kita akan tenang di alam kubur, di alam akhirat, dan seterusnya. Tapi jika sebaliknya, maka kita akan merasakan siksaan yang amat pedih. Bila kita ingin bahagia di akhirat nanti, maka caranya adalah kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti halnya mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, membantu orang tua, berbakti kepada bapak ibu guru, dan itu adalah semua dari perintah Allah. Dan kita juga harus menjauhi larangan Allah. Allah melarang kita mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus membiasakan diri berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul. Jadi itu adalah salah satu contoh kita berserah diri kepada Allah, yaitu di nama Allah atau sifat Allah yang Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau yang memberi nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap hidup atau kehidupan. Jadi tugas manusia itu adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri, menjaga keluarga, dan menolong sesama manusia. Jangan berlebihan dalam mengejar dunia ini, karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi utamakan akhirat dan jangan meninggalkan kewajiban kita di dunia ini. Ya, lanjut materi selanjutnya, poin selanjutnya, karena waktu kita sudah sedikit lagi. Ya, poin selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad, dan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kita suruh beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Jadi ini adalah perintah Allah untuk kita beriman kepada kitab-kitabnya. Karena waktu kita sudah mau habis, Bapak akan bagikan kelompok. Maksud Bapak bukan kelompok, tapi per individu. Bapak akan membagikan, Bapak akan memberikan spidol ini, dan Bapak akan memutarkan lagu. Jadi nanti apabila lagunya berhenti dan spidol ini
siapa yang memegang spidol ini dia akan mendapatkan pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan poin, dapat nilai dari doa. Jadi untuk PR di rumah, kedua kelas tolong bagikan di sini sudah Bapak buatkan soalnya. Kita pembahasan tentang tugas yang kita kerjakan. Kalau masih ada sisa waktunya, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi Bapak rasa kita cukupi dulu pelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Ya, silakan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.